akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam merancang angka buku untuk guru dan siswa. Perlu kami sampaikan di sini bahwasanya acuan pertama kami menyusun kerangka buku ini adalah capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang telah ada di platform Merdeka Mengajar. Ya, tentunya karena ini sudah bisa diakses oleh semua guru SMK yang ada di dunia pendidikan. Kebetulan yang membuat tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran ini beserta capaian pembelajarannya adalah Pak Vino Waspodo yang ada di tengah-tengah kita ini. Jadi dasar pengambilan capaian pembelajarannya, elemennya ada di sini hasil daripada karya Pak Vino. Kemudian kita kembangkan untuk menjadi kerangka buku dasar-dasar teknika kapal niaga. Nah, di sini di capaian pembelajaran ini, di alur tujuan pembelajaran ada 8 elemen. 8 elemen ini semua kita masukkan ke dalam kerangka penulisan buku. Ya, ini termasuk porsi jamnya sudah ditampilkan juga di elemennya. Kenapa? Selanjutnya kami akan tampilkan untuk kerangka buku. Nah, ini kerangka buku dasar teknika kapal niaga, ada bagian pendahuluannya nanti di awalnya. Kemudian pada bab 1 ada proses bisnis menyeluruh di bidang teknika kapal niaga. Kemudian ada subbabnya. Di sini proses bisnis kapal niaga, ada persyaratan kerja di kapal, kontrak kerja, buku pelaut, sertifikasi, pekerjaan sama pelayaran lembaga terkait dengan kapal. Kemudian pada bab 2 ada perkembangan teknologi, proses kerja, dan isu-isu global di bidang teknika kapal niaga. Kemudian ada subbab di sini perkembangan teknologi yang digunakan dari yang konvensional hingga yang modern. Kemudian subbab yang kedua, proses pekerjaan dan isu-isu global di bidang teknika kapal niaga. Untuk bab 3-nya, technopreneur job profile, peluang usaha dan pekerjaan profesi di bidang teknika kapal niaga. Kemudian dilanjutkan dengan materi pembelajaran di bab ini terkait dengan profil technopreneur, job profile dan job profile atau profesi, industri, peluang usaha, peluang kerja di bidang teknika kapal niaga. Kemudian pada bab 5 ada judul babnya orientasi dasar teknis teknika kapal niaga. Materi yang dipelajari pada bab 5 ini penggunaan peralatan manual dan bertenaga di kapal. Kemudian yang kedua, penggunaan teknologi di bidang teknika kapal niaga. Bab 5 materinya prosedur darurat dan SAR judul babnya. Kemudian materi yang akan disajikan di sini ada 10 materi yang bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian bab ke-7 ini menyangkut dengan undang-undang pelayaran dan bab 6 ya, undang-undang pelayaran dan konvensi internasional. Materinya di sini undang-undang pelayaran nasional dan internasional. Kemudian SOLAS yang tercantum pada tahun 1974. Kemudian pada bab 7 judul babnya kepedulian lingkungan dan pencegahan polusi. Materinya ada definisi dan tujuan MARPOL. Kemudian tindakan yang akan diambil untuk mencegah pencemaran lingkungan laut, prosedur yang diperlukan untuk anti polusi dan tindakan proaktif untuk melindungi lingkungan laut. Kemudian pada bab 8 judul babnya budaya keselamatan kesehatan, ini ketiga. Kemudian ada materi pembelajarannya pemahaman dinas jaga,
peraturan dan penetapan tugas jaga, koordinasi pekerjaan dengan training organizing, komunikasi yang baik, pelayanan secara maksimal, penjaga keselamatan dari anak buah kapal, prinsip tugas dan di kamar mesin, dan prosedur keselamatan dan keadaan darurat. Nah, ini rangkaian buku yang telah kami susun bersama dengan Pak Tino sebagai penulis dan sudah berkoordinasi dengan para penelaah. Kemudian untuk rangka buku siswanya, ya rancangan. Oh udah. Ini guru Pak. Yang siswa dulu coba. Nah, ini rancangan buku siswa untuk tujuan pembelajaran hasilnya itu memberikan peserta didik dengan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap, hard skill dan soft skill di bidang teknika kapal niaga. Kemudian rancangan per bab di sini pada bab 1 untuk judul babnya proses bisnis menyeluruh di bidang teknika kapal niaga. Kemudian tujuan daripada pembelajaran sini memahami proses bisnis teknika kapal niaga sebagai bagian integral dari bidang pelayaran kapal niaga. Kemudian tujuan yang kedua memahami persyaratan kerja di kapal, kemudian kontrak kerja, buku pelaut, sertifikasi, hukum maritim serta pengetahuan tentang lembaga yang terkait dengan pelayaran kapal niaga. Kemudian soft skill yang atau dasar-dasar etika profesi yang kita kembangkan di sini, mungkin ini yang kami dapat tuliskan sementara, mungkin mudah-mudahan nanti ada masukan lagi, yaitu terkait dengan pada bab ini, yaitu yang pertama pengetahuan dasar dan etika bisnis, karena ini menyangkut dengan bagian proses bisnis di bidang teknika kapal niaga. Tentunya siswa kita juga kita sampaikan terkait dengan bagaimana sih etika bisnis yang sebenarnya. Kemudian untuk soft skill yang kedua, juga kita arahkan siswa untuk mengetahui tentang persyaratan kerja di atas kapal dan hukum pelayaran. Karena apa di sini untuk siswa bisa bekerja di kapal, dia harus tahu dulu apa syaratnya dan hukum pelayaran itu bagaimana. Kemudian pokok materi pada bab 1 ini, yang pertama persyaratan kerja di atas kapal, kemudian terkait dengan kontrak kerja, buku pelaut yang menjadi dasar di sini, kemudian sertifikat pelaut juga, kemudian yang kelima pekerjaan selama berlayar, dan yang keenam lembaga pelayaran. Kemudian rencana kasus-kasus yang diangkat, kasus yang biasa kita lihat maraknya terjadi pelanggaran manusia dengan alasan kerja di dalam maupun di dalam maupun luar negeri. Ini kan terjadi kalau memang ada rekrutmen pekerja di atas kapal, dokumen yang nggak lengkap, maka kita akan sampaikan risiko yang akan dihadapi nanti oleh siswa kita adalah bisa ditipu oleh agen-agen. Kemudian pekerja ilegal tanpa dilengkapi dengan dokumen persyaratan kerja, ini juga bisa terjadi. Ada juga yang oknum-oknum yang memasukkan dokumen-dokumen awak kerja kapal. Kemudian yang ketiga maraknya terjadi pemalsuan dokumen dan sertifikasi. Kemudian rancangan aktivitas pembelajaran pada bab 1 itu membaca buku teks sebagaimana yang sudah ada. Kemudian yang kedua menyimak pemaparan materi yang disajikan oleh buku dalam bentuk gambar maupun video. Kemudian lanjut ke rencana asesmen. Di sini ada asesmen informatif, sumatif dan tugas kelompok.
Ini mudah-mudahan bisa mengakomodir untuk pembelajaran berdiferensiasinya. Ya boleh. Kita lanjut ke rangka buku-bukunya. Ini sebagai pengantar saja. Pada intinya sama juga, nanti bisa Bapak Ibu lihat di linknya. Kemudian untuk rancangan buku guru, untuk bab 1 pada judul babnya proses bisnis menyeluruh di bidang teknika kapal niaga. Untuk bagian pengelolaan pembelajaran siswa, di sini guru memberikan stimulus dulu atau pertanyaan pemantik yang memicu pengetahuan awal siswa terkait dengan bidang bisnis teknika kapal niaga. Kalau bisa nanti juga di guru ini menjelaskan bukan hanya sekedar bisnis tentang kapal, juga membandingkan dengan bisnis-bisnis yang lain yang ada di sekitar wilayah atau sekolah. Kemudian guru menyampaikan dan menjelaskan materi proses bisnis menyeluruh di bidang teknika kapal niaga sebagaimana yang ada pada buku teks. Jadi nanti baru dikembangkan lagi atau disingkatkan lagi dengan yang sudah ada di buku teks. Kemudian yang ketiga, guru mengajak siswa berdialog terkait materi yang telah dipahami siswa dan yang belum memahami tentang bisnis bidang teknika kapal niaga. Jadi ada juga nanti dialog interaktif antara guru, mana siswa yang telah memahami terkait materi ini, mana yang belum memahami, sehingga guru mampu melakukan tindakan yang terukur kepada siswa yang telah memahami dan yang belum. Kemudian yang selanjutnya, pengelolaan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini tentunya kita tahu bahwasanya diferensiasi itu ada daripada proses, konten yang pertama, kemudian proses dan produk. Yang pertama, kita dapat menyampaikan materi dalam bentuk media yang beragam. Apakah nanti guru menyampaikan informasi melalui PPT, gambar, video dan alat peraga yang relevan dengan materi pembelajaran. Kemudian guru dapat membagi siswa dalam beberapa kelompok belajar. Jadi pada akhir pembelajaran atau pertengahan pembelajaran, guru juga dapat membagi siswa bekerja dalam kelompoknya atau belajar kelompok. Kemudian strategi pembelajaran alternatif. Di sini guru dapat memfasilitasi siswa untuk melakukan pengamatan langsung ke dunia kerja, mengamati peluang bisnis yang ada di lingkungan daerah atau sekitar siswa atau sekolah. Ini yang untuk model atau bab yang pertama. Kenapa demikian? Untuk langsung ke dunia kerja, contohnya di sekolah saya, sekolah yang paling kecil di daerah saya sana, tempat saya mengajar, untuk siswa jurusan teknika kapal itu simulator atau mesin yang bagus pun nggak ada. Jadi terpaksa saya harus membawa siswa saya ke kapal langsung, ke kapal-kapal penangkapan ikan atau kapal apa yang ada, kemudian bekerja sama dengan sekolah SMK perkapalan yang sudah maju, yang sudah ada simulatornya. Ini fakta di lapangan. Kemudian sumber belajar untuk meningkatkan kapasitas guru juga nanti kita akan sematkan link-link YouTube-nya supaya memperkaya referensi daripada guru dan siswa. Apakah nanti ada website atau artikel yang terpercaya, kita kombinkan ke barcode supaya guru dan siswa sekarang sudah canggih, sudah ada gadgetnya atau HP atau Android yang bisa diakses langsung informasi untuk memperkaya pengetahuan siswa dan guru. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan hasil rancangan buku dari kelompok kami Teknika Kapal Niaga. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu dan Prof. Oos, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Ada masukan dari kelompok Oos? Silakan Prof. Baik, terima kasih ya. Ini dari dasar-dasar neutika ya, kapalnya. Teknika. Ya. Itu bedanya dengan tadi neutika, beda ya? Beda. Kami mesin. Ya baik. Kalau misalnya ini saya nggak sama sekali nggak paham.
Jadi maklum lah saya bertanya itu karena tidak tahu. Di kompetensi ini, ya kira-kira soft skill apa ya yang diperlukan yang mendasar untuk anak-anak ini? Sama. Seperti tadi kalau di animasi kan kerjasama gitu ya, kreativitas gitu. Di sini apa ya? Mohon izin, Prof. Ya. Tentunya kalau di kapal itu paling dasar itu disiplin, kemudian kerjasama tim, kecermatan dan teliti. Karena kalau tidak cermat dan teliti itu akan membahayakan kapal itu sendiri, penumpang dan muatannya. Oke. Nah, ini ahli-ahlinya nih di sini, tapi saya kira tinggal bagaimana menuangkan ke dalam buku aja. Ini saya kan udah ahlinya dan juga praktisi pengalamannya. Disiplin, saya setuju dari disiplin. Bisa nggak Bapak memberikan contoh satu aja kasus di kapal karena tidak disiplin? Ya. Izin jawab. Ya, oke. Jadi biasanya itu khususnya untuk di mesin ya, karena kami kan mesin. Karena tidak disiplin pada saat kan melakukan tugas dinas jaga contohnya, itu yang harusnya setiap 30 menit sekali keliling memperhatikan mesin-mesin apa saja gitu kan, kemudian dicek suhunya, temperaturnya, apakah ada kebocoran atau tidak. Ini tidak dilakukan. Mereka ngobrol kan di engine control room atau di ruang kontrol, yang akhirnya terjadi oli atau minyak pelumas bocor, terjadi adanya kebakaran nggak ketahuan gitu kan. Akhirnya yaitu efeknya seperti itu, bahkan kamar mesin bisa meledak. Kalau kebakaran masih bisa ditanggulangi Bro, tapi kalau sudah ledakan itu hanya detik selesai. Nah itu Pak, yang saya maksud tadi kasus itu, yang perlu dituangkan di dalam buku itu kasus-kasus seperti itu. Itu keren sekali itu saya kira. Jadi kasus seperti tadi karena kecerobohan, tidak disiplin, padahal itu mungkin dianggapnya kecil ya, padahal itu menjadi efek yang sangat betul. Nah itu saya kira. Jadi maksudnya membangun soft skill itu menyajikan kasus-kasus itu yang seperti itu. Begitu. Nah itu saya yakin bahwa apa paham banget lah di lapangan. Oke tadi disiplin ya. Terus satu lagi tadi apa Pak? Teamwork. Cermat ya? Iya. Oh, iya cermat disiplin. Teamwork apa Pak? Yang bisa, yang contoh kasus yang karena keteledoran atau tidak terjadi teamwork akhirnya menjadi kesalahan apa gitu. Jadi gini Pak, dalam pengerjaan sesuatu atau apapun, khususnya untuk di kamar mesin ya Pak ya, itu yang memang tidak bisa sendirian. Nah, jadi kadang-kadang ada ego, saya sebagai masinis satu, saya hanya untuk atau bus engineer hanya untuk di tanggung jawabnya di mesin aja, di mesin induk gitu. Second engineer di generator atau auxiliary engine, misalnya third engineer kemudian di pompa-pompa gitu. Karena keegoan tersebut dia mengerjakan sendiri gitu kan, tanpa bantuan dari kawan-kawan yang lain. Nah, yang mana akhirnya pada saat terjadi misalnya hampir meledak dan lain sebagainya, kan maksudnya kalau banyak kepala itu kan bisa ditanggulangi bersama gitu, Prof. Nah ini dia menanggulangi sendiri gitu kan. Sering kejadian seperti itu karena ego. Saya bisa gitu kan. Kamu tahu apa? Apalagi kamu lebih junior dari saya gitu. Saya lebih senior. Kan kalau di kapal itu nggak bisa sendiri. Kemudian contohnya pada saat terjadi kapal akan misalnya ada kejadian darurat gitu, kebakaran gitu kan. Nah itu kan kalau misalnya kita menggunakan hidran atau menggunakan alat-alat yang intinya installation itu kan harus bareng-bareng. Nah itu kan nggak bisa juga kalau sendirian. Jadi harus ada timnya. Ada yang bagian pegang nozzle, ada yang bagian pegang selang gitu kan, ada yang untuk membuka keran gitu kan, secara teamwork gitu kan, secara berkelompok gitu loh. Gitu. Kemudian untuk mengoperasikan misalnya alat pesawat hukum maut, bukan di sini kan ada materinya mengenai di bab yang terakhir prosedur darurat dan SAR, itu kan menurunkan scotching kan nggak bisa sendirian.
itu harus teamwork. Jadi ada yang pegang handle-nya, ada yang menurunkan misalnya untuk dewi-dewinya dan sebagainya, itu kan harus bersama-sama Bro. Itu mungkin contohnya seperti itu. Wah itu keren-keren banget Pak. Jadi bisa dibayangkan ya, jadi semua sub pokok bahasan itu Bapak tambahkan hal-hal yang seperti tadi. Wih, keren banget itu buku nanti. Siap, Bro. Itu jarang sekali kan buku ada hal-hal yang seperti itu. Betul. Nah itu maksudnya. Jadi membangun soft skill itu adalah kita menyajikan kasus-kasus nyata di dalam buku itu. Dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini semuanya punya banyak pengalaman tentang itu. Tinggal itu dikeluarkan di dalam buku. Jadi soft skill itu tidak perlu menyampaikan bahwa di dalam kapal harus disiplin, di dalam kapal harus kerjasama. Itu mereka tidak bisa nangkep, tetapi ketika dikasih contoh yang nyata seperti tadi, bahkan bisa membahayakan keselamatan jiwa dan yang lain, itu mereka akan sangat luar biasa itu. Nah apalagi itu dibahas. Wah itu keren banget Pak. Jadi saya optimis buku ini akan sangat-sangat bagus gitu, dengan menyajikan contoh-contoh tadi yang nyata, ditambah juga dengan apa yang harus dilakukan oleh siswa selain membaca dan mendengarkan itu. Misalnya dia melakukan simulasi, begitu kan ya. Saya membayangkan kalau simulasi nggak ada simulasinya gimana gitu. Tapi misalkan melalui harus video atau apalah, itu diberikan banyak alternatif. Itu akan keren. Sebetulnya memang simulasinya ada sebenarnya. Ada. Contohnya kita mau mengambil sertifikasi ya, diantaranya mengambil basic safety training itu kan materinya mengenai bagaimana sih kita bertahan hidup di laut, kemudian bagaimana menurunkan skoci, bagaimana menggunakan alat pemadam kebakaran dan lain sebagainya, mengenai alat keselamatan itu contohnya ada kan alat keselamatan per orang personal, ada yang kelompok gitu kan. Nah itu kan ada simulasi juga ada kan, ada dengan gambarnya ada video ajarnya, karena di kami itu kalau untuk di teknika kapalnya itu bukan hanya kami sih, sebetulnya nautik juga sama. Itu kan ada video ajar yang dari AIMO-nya, Prof. Ada video ajarnya yang dari AIMO-nya gitu kan. Nah kalau mengenai gambar sih bisa, atau foto bisa, dokumen pribadi juga bisa, karena kan pada saat praktek dan sebagainya gitu, Prof. Oke ya, bagus Pak. Jadi saya kira itu. Jadi kalau saran saya tinggal pengalaman-pengalaman nyata tadi dituangkan di dalam itu, dan saya yakin Bapak tidak punya kesulitan lah. Tinggal bagaimana menuangkan, mengingat-ingat lagi gitu. Harapannya setiap subbab ada Pak, kasus-kasus itu siang ke depan. Terus satu lagi tadi catatan saya ketika menyajikan peraturan tadi ya, ada apa tadi, undang-undang ya, dan internasional, ada nasional maupun internasional ya, undang-undang dan lain-lain itu ya. Mohon mungkin tidak ciplak undang-undangnya, mungkin kalau undangnya dilampirkan saja, dilampiran begitu, peraturannya dilampiran, tapi di situ bahasanya, pembahasannya dan implementasinya dari aturan itu. Jadi pembahasannya, analisisnya, termasuk kasus-kasus yang melanggar itu. Gitu. Kalau undang-undangnya dilampirkan saja. Saya pernah waktu itu menemukan, saya juga kebetulan komite penilaian Pak, penilaian buku. Kita menemukan beberapa buku SMK itu satu bab penuh gitu, memasukkan undang-undang 200 lebih pasal. Betul. Nah itu kita tidak begitulah kira-kira. Jadi itu dilampirkan saja dalam bentuk barcode ya. Nah itu barcode nanti bisa masuk ke linknya Pusbuk. Jadi disiapkan aja itu undang-undangnya, tetapi di dalam itu adalah kita menyajikan analisisnya, implementasinya termasuk kasus-kasus. Keren Pak. Oke, sip. Ya, makasih banyak Bro. Ya. Terima kasih banyak Pak. Tepuk tangannya untuk